Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita masih akan membahas tentang usaha kredit barang ya teman-teman. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang perhitungan kredit secara harian, menjawab pertanyaan beberapa teman-teman, di kolom beberapa komentar pada hari-hari yang lalu. Pada kali ini saya baru sempat menjawab, mohon maaf teman-teman yang menunggu. Nah, sebelum saya menjawab tentang perhitungan usaha kredit harian ini, bagi teman-teman pemula tentunya, dan teman-teman yang sudah lama berkecimpung di usaha kredit barang, mohon maaf apabila nanti ada simulasi yang mungkin agak sedikit berbeda, perhitungan agak sedikit berbeda, tapi secara garis besarnya ya seperti itulah perhitungannya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, ya silahkan nanti ya yang mau menambahkan. Nah, sebelum kita membahas tentang perhitungannya, kita bahas dulu tentang apa sih keuntungan kredit barang secara harian ya. Yang pertama, kalau secara harian itu keuntungannya adalah lebih cepat perputaran modal ya teman-teman. Perputaran modalnya lebih cepat, apalagi kalau misalkan nasabahnya sudah ratusan atau bahkan sampai ribuan, itu sirkulasi modalnya itu lebih cepat ya teman-teman. Tentunya itu keuntungan kredit harian. Nah, kelebihannya seperti itu. Terus secara perputaran modal cepat, tentunya usaha kita juga akan berkembang lebih cepat daripada yang mingguan atau yang bulanan. Seperti itu gambarannya. Nah, mengenai perhitungannya, langsung saja kita mulai. Perhitungannya ya seperti nggak beda jauh seperti yang bulanan. Tentunya yang pertama harus kita mengerti adalah menentukan keuntungannya dulu. Di sini rata-rata ya saya ambil keuntungan ya yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan mungkin kita kalau perhitungan segitu sudah masuk ke pasaran itu, untuk bersaing sudah masuk. Saya ambil keuntungannya itu 5% per bulan. Nah, misal kita modal 1 juta untuk membeli barang 1 juta, nah kita ngambil keuntungannya 5%, ya 50.000 kalau sebulan. Nah, misalkan contoh aja ini, nasabah ngambil kredit 3 bulan, nah dibayar dengan harian. Berapa sih 3 bulan itu? 3 bulan adalah 90 hari kurang lebih ya. Nanti jumlah hari itu teman-teman menyesuaikan aja, kan ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Tapi rata-rata itu kalau 3 bulan ya 90 hari. Tapi itu maksudnya di bulan-bulan tertentu itu ada yang jumlah harinya tidak sesuai. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kan ada bisa mengambil atau membuat tabel dari Excel, itu bisa. Nah, misalnya kita beli barang ya HP seharga 1 juta. Nah, nasabah teman-teman mengambil tempo 3 bulan, dibayar harian 3 bulan itu 3 bulan itu 90 hari. Nah, untungan kita adalah 15%, 1 juta dikali 15%. Nah, keuntungan kita 150.000. Nah, 150.000 ditambah 1 juta, itu 1.150.000, itu modal plus keuntungan kita. Nah, caranya gini, 1.150.000 dibagi 90 hari, kan jumlah hari dalam 3 bulan 90 hari. Nah, ini nanti ketemu seharinya itu berapa. Seharinya itu sekitar 12.700. Nah, kita bulatkan aja 13.000, seharinya itu ketemu 13.000. Nah, nanti 13.000 kali 90 aja. Kalau misalnya kita mau cross check modal keuntungan itu sudah ketemu belum itu. Nah, ketemunya 1.170. Tadi kan kita 1.150. Nah, karena pembulatan ke atas tadi ya, 500 rupiah ya, sekitar 500 rupiah lah. 12.700 kita bulatkan menjadi 13.000. Nah, keuntungan kita adalah 170.000. Modal kita 1 juta dalam 90 hari. Nah, kira-kira begitu keuntungannya, kira-kira begitu ya teman-teman, simulasi perhitungannya. Gampang aja. Kalau rumusnya adalah kita tentukan keuntungan dulu. Cara menguntungkan keuntungan kan modal dikali persentase. Misalkan persentase 5% ya, modalnya 1 juta kali 5% per bulannya. Jadi 50.000. Kalau misalkan modal kita 1 juta. Masalah persentasenya itu mengenai persentasenya itu tergantung teman-teman. Berapapun persentasenya ya teman-teman, yang penting
nasabah dan kita sebagai yang kreditur yang mengkreditkan barang, ada kesepakatan, misalkan kita mengambil 6% atau 7%, terserah. Ini saya ambil 5% karena apa ya? Ya di tengah-tengah. Ya kita nggak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya teman-teman. Ini untuk simulasi perhitungannya. Nah, perhitungannya adalah untuk mencari keuntungan adalah modal dikali persentase sama dengan keuntungan. Nah, nanti untuk mencari jumlah angsurannya adalah keuntungan ditambah modal dibagi jumlah hari. Seperti itu ya teman-teman. Nggak terlalu sulit ya teman-teman, gampang aja perhitungannya. Nah, untuk ini mungkin menjawab ya teman-teman yang masih bingung, masih nggak tahu tuh perhitungannya seperti apa. Pernah dulu misalnya ngawang-ngawang aja, saya ngambil aja keuntungan 300.000, saya ngambil aja keuntungan 200.000, tapi ini adalah perhitungan bakunya ya teman-teman. Tentunya perhitungan itu sudah disesuaikan dengan ya kita biaya biaya operasional dan sebagainya, dan keuntungannya itu ya menyesuaikan teman-teman. Misalkan dengan menyesuaikan jarak ya teman-teman tambahin keuntungannya berapa gitu. Itu masalah keuntungan itu tapi ya teman-teman harus bisa menyesuaikan sendirilah, jangan berpatokan dengan saya 5% itu. Kalau saya kan hanya mengambil jalan tengahnya aja, mengambil titik tengahnya aja, titik temunya aja. Kalau teman-teman kan ada yang bisa mengambil 7-8% itu terserah aja. Itu keuntungan usaha kredit ya bisa menentukan keuntungan seberapapun, yaitu seperti itu. Kira-kiranya ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjawab ya teman-teman yang kemarin masih bingung tentang perhitungan usaha kredit ini seperti apa. Yang bulanan sudah saya bikinkan perhitungannya, ya ini yang harian ya. Nanti kalau nanti yang mingguan, mudah-mudahan di video selanjutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang merintis atau sudah berjalan usahanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kemajuan pesat ya di usaha kreditnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.